50. Pintu lift itu terbuka dan dari dalam terlihat Tuan Barry melangkah keluar. Begitu dia sampai di luar, dia segera berdiri di samping pintu dengan hormat mempersilahkan Jerry dan Via untuk keluar dari lift itu. Jerry keluar dari lift dan sama seperti Tuan Barry, dia berdiri di samping Tuan Barry dan mempersilahkan Via untuk keluar. Via sendiri salah tingkah diperlakukan Mbak Tuan Putri. Dia dengan perasaan kiku dan salah tingkah segera keluar. Begitu dia tiba di luar, dia segera berjalan ke arah Jerry dan tiba-tiba saja mencuit pinggang Jerry sambil berbisik. "Apa-apaan kamu, Jerry?" katanya dengan wajah bersemu merah. Jerry yang mendapat cubitan di pinggang merasa sedikit sakit bercampur gerik membuat dia terlonjak dan berpura-pura mengadu kesakitan. Namun setelah itu dia tertawa terbahak-bahak dan menarik tangan Via untuk segera berjalan. Tuan Barry yang menyaksikan semua adegan itu tampak menggeleng-gelengkan kepala sambil menyembunyikan senyum. Dasar anak muda. Mereka bertiga kini sampai di sebuah ruangan yang sangat luas, di mana ruangan itu dipenuhi dengan beraneka ragam bunga yang sangat indah. Via sendiri tidak mengenali berbagai jenis bunga yang ada di taman mini itu. Di taman mini itu terasa sangat romantis, sangat cocok untuk pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran. Via yang sudah tadi terkagum-kagum merasa sedikit aneh dengan taman mini itu. Jadi juga masih rasa sedikit heran bagaimana mereka bisa membangun taman yang indah dengan lampu model zaman kaisar kuno seperti ini di atas bangunan. Itu sama sekali tidak wajar baginya. Dia dapat membayangkan betapa mahal dan susahnya merawat tanaman itu. Jerry mengajak Via duduk di salah satu ayunan yang di mana di sekitar talinya dirambati dengan tumbuhan merambat. Benar-benar seperti dalam cerita dongeng. "Jerry, lihatlah ke depan sana. Indah bukan?" kata Via sambil menunjukkan ke arah lampu-lampu bangunan di sekitar Star Hill. "Ayo kita ke sana, Via," ajak Jerry, lalu mereka bersama-sama berjalan menuju ke salah satu tempat yang dibentuk sama persis seperti geladak kapal pesiar mewah. Saat itu angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut Via membuat dia semakin terlihat cantik. Jerry yang berdiri di samping Via benar-benar merasakan bahwa mereka seperti berada di atas kapal pesiar saat ini. Mereka berdua terus memandang ke arah kota Star Hill yang sangat indah dari ketinggian seperti itu. "Kamu suka, Via?" tanya Jerry memulai empuk perulannya. Via mengangguk dengan mata terbejam sambil menghayati hembusan angin yang menerpa wajahnya. "Apakah ini bukan mimpi, Jerry?" "Jika ini mimpi, aku enggan untuk bangun," kata Via sambil menghirup aroma bunga yang terbawa angin. "Jika ini mimpi, aku juga sangat enggan untuk bangun dan tiba-tiba mendapatkan bahwa aku sedang berbaring di ranjang asmara," kata Jerry sambil memandang wajah cantik Via. "Jerry, bisakah kau mengajakku ke sini lagi di lain waktu? Aku sangat ingin berlama-lama di tempat ini. Lihatlah itu, Jerry. Apa kau tidak merasa kita sekarang seolah-olah sedang berada di atas kapal pesiar?" "Aku akan bawamu ke tempat ini kapan saja kau mau. Tapi jika hanya ingin merasakan sensasi berada di atas kapal pesiar, mengapa kita tidak pergi menaiki kapal pesiar sungguhan?" kata Jerry sambil menatap Via. "Lain, Jerry. Di sini ini benar-benar lain. Dari tempat ini kita bisa melihat indahnya lampu-lampu bangunan di kota Star Hill. Lihat, Jerry. Bukankah di sana itu adalah kampus kita?" tanya Via sambil menunjuk ke arah sinar lampu yang sayup-sayup di kejauhan. Jerry mengangguk membenarkan perkataan Via. "Iya, di sana itu adalah kampus kita. Tentu kamu sudah rindu kan?" "Benar, Jerry. Baru 2 minggu aku tidak ke kampus. Tapi aku merasa seperti 2 tahun dan aku sangat rindu." "Sebenarnya kau merindukan kampus kita atau merindukan aku?" tanya Jerry asal-asalan. "Kau terlalu percaya diri, Jerry." "Benar juga ya. Kita kan hanya sahabat. Tentunya tidak ada hal yang berkesan untuk dikenang apalagi dirindukan," kata Jerry sambil memandang jauh ke arah kelap-kelip lampu bangunan di kota Star Hill. "Tuan muda, kedua sahabat Anda sudah sampai. Apakah Anda masih ingin di sini atau kita menuju ke kota agar makan malam Anda segera dimulai?" "Tuan Barry, mari antar saya ke ruang makan dulu," kata Jerry mempersilahkan Tuan Barry untuk menunjuk jalan. Jerry menatap wajah Vian. "Ayo, Vian." "Aku sangat lapar dari tadi." Via pun mengangguk mengikuti Jerry yang telah lebih dulu melangkah. "Aneh, apa dia tersinggung dengan kata-kataku tadi?" kata Via dalam hati, namun dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia terus saja berjalan mengikuti Jerry dan Tuan Barry yang telah lebih dulu di depan.
Silakan duduk Tuan Muda. Sebentar lagi Koki akan menyelesaikan menu makan malam Anda. Sebelum itu, mansion kita baru saja kedatangan teh yang sangat baik dari Cina. Apakah Anda ingin mencobanya, Tuan? Silakan Tuan Berry, saya akan mencobanya, kata Jerry dengan singkat. Mendengar Jerry ingin menikmati teh yang baru saja mereka datangkan dari Cina, Berry segera menepuk tangannya dan tidak lama kemudian seorang pelayan datang membawa nampan berisi 1 teko kecil berisi 4 buah gelas. Setelah nampan itu diletakkan di meja, Berry segera menuangkan teh itu ke dalam gelas antik terbuat dari batu seputih susu dan mempersilahkan Jerry untuk mencicipinya. Silakan Anda cicipi Tuan Muda. Teh ini sengaja kami datangkan dari Cina karena kualitas dan cita rasa yang sangat tinggi. Membuat teh ini banyak diminati oleh kalangan orang-orang kaya yang gemar mengoleksi jenis teh yang langka. Teh ini sangat nikmat dan aromanya sangat kuat. Aku belum pernah minum teh seharum ini. Tuan Muda, ini namanya adalah Da Hong Fao. Tidak banyak orang yang bisa meminumnya karena harganya selangit untuk ukuran teh. Membuat tidak banyak restoran yang mampu menyediakan teh ini untuk para pelanggan. Berarti aku sangat beruntung malam ini bisa menikmati bersama dengan ketiga sahabatku, kata Jerry sambil tertawa memasak. Apa yang membuat Anda begitu sungkan Tuan Muda? Katakan pada saya, jika Anda ingin sesuatu yang belum pernah Anda rasakan, maka dengan senang hati kami akan menyediakannya. Lotus Mansion kita telah merekrut koki yang handal dari berbagai negara dengan keahlian yang tidak perlu dilakukan lagi. Di setiap satu menu hanya dikerjakan oleh satu koki dengan sangat hati-hati demi menjaga kenyamanan dan sensasi makanan yang spesial. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa memiliki kesempatan menikmati masakan di Lotus Mansion ini. Setelah mendengar penjelasan dari Tuan Berry secara panjang lebar, Jerry kemudian berdiri dan mengangkat teko teh dan menuangkan ke dalam gelas batu milik Via dan kedua sahabatnya. Malam ini kita menjamu selera. Mari kita nikmati makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang kaya dan minum minuman yang diminum oleh orang-orang kaya. Tapi ingat, minuman ini tidak boleh mengandung alkohol, kata Jenny sambil memberikan gelas pada sahabat-sahabatnya itu. Ryan dan Daniel sangat bersemangat mendengar kata-kata Jerry. Dia sendiri seperti tidak sabar menunggu menu apa saja yang akan dihidangkan di atas meja besar itu. Selang beberapa menit kemudian, beberapa pelayan berbaris dengan rapi memasuki ruangan itu sambil membawa nampan-nampan berisi makanan. Mereka dengan rapi berbaris di hadapan Tuan Berry dan hanya berdiri di samping Jerry. Dia lalu menyambut satu persatu nampan dari tangan pelayan dan memperkenalkan nama menu hidangan itu kepada Jerry. Tuan Muda, ini adalah menu spesial yang dikerjakan oleh koki yang handal. Menu yang satu ini adalah panggang ayam klasik Yontlok yang dipanggang oleh koki yang sengaja kami datangkan dari Hong Kong. Setelah itu Berry dengan sabar menjelaskan satu persatu nama dari hidangan dan meletakkan di atas meja. Antara lain adalah English Wagyu Beef, Japanese Steak Wagyu, Jamur Mutton Steak, Jelly Lobster Frittata, White Albacoa Flesh, dan Beluga Caviar. Di atas meja itu juga terhidang beberapa botol minuman tanpa alkohol yang sangat terkenal, seperti Glazner Sweet Apple Juice 1942, juga beberapa camilan seperti Touchville, Almond Caviar, dan lain sebagainya. Gila, ini benar-benar gila. Aku tidak akan melupakan pengalaman seperti ini sepanjang hidupku, kata Daniel dalam hati. Mimpi apa aku semalam? Apakah ini nyata? Kata Ryan dalam hati sambil menampar pipinya sendiri. Tuan Berry yang melihat ekspresi linglung dari wajah para sahabat Jerry hanya bisa tersenyum tipis. Sejujurnya Jerry pun saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menutupi gejolak di hatinya. Bagaimanapun, dia dibesarkan dalam keluarga Yosef yang miskin dan 14 tahun tinggal bersama dengan Dako yang juga dalam kemiskinan. Dia juga tidak pernah bermimpi bisa menikmati makan malam semegah dan semewah ini. Namun dia tetap bersikap wajar untuk menjaga image sebagai tuan muda. Tuan Berry, Paman Ronald, Paman Austin, mengapa kalian hanya berdiri? Mari duduk dan kita makan malam bersama, kata Jerry yang heran melihat mereka hanya berdiri saja. Kami tidak memiliki kelayaan untuk makan satu meja dengan Anda, Tuan Muda, kata Ronald sambil menunduk hormat. Nikmati saja makan malam Anda, Tuan Muda. Kami akan berjaga-jaga di sini. Tuan Muda, apakah Anda takut ketinggian? Mendengar itu Jerry mengerutkan keningnya. Mengapa Anda bertanya seperti itu? Tuan Muda, jika Anda tidak fobia terhadap ketinggian, maka Anda bisa menikmati makan malam dengan mengambang di udara. Oh, ayo Jerry, kita harus merasakan seperti apa mengambang di udara itu. Jerry tidak menjawab, dia hanya menatap wajah Via minta pendapat. Ketika melihat Via tersenyum dan mengangguk, maka Jerry pun menyetujuinya. Tuan Berry,
Jika tidak apa-apa, maka aku bisa melakukannya. Tuan Barry tersenyum dan mengajak Ronald dan Austin untuk menyingkir. Setelah itu Tuan Barry menekan satu tombol di ruangan itu dan tidak lama kemudian di sekitar meja tempat makan mereka duduk mulai terangkat ke atas dan benar saja mereka seperti mengambang di udara. Daniel dan Ryan berteriak dengan gembira. "Oi, Jerry, lihat. Kita seperti berada di atas drone raksasa. Lihat ke bawah, Jerry. Lihat kedap-kedipnya lampu kota itu. Sungguh mengagumkan," kata Ryan dengan sangat bersemangat. Jerry dan Via juga tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. "Kau takut, Via?" tanya Jerry yang khawatir kalau Via akan ketakutan berada di ketinggian. "Aku bahkan sangat senang, Jerry. Ternyata makan malam menyentuh awan bukan mimpi." "Ini bukan awan, tapi kabut di sekitar Mountain Lotus. Apapun itu, kita harus mengabadikan momen ini. Jerry, ponselmu kan bagus. Mengapa kita tidak berselfie saja?" "Baiklah, aku akan menuruti kemauan kalian saja," kata Jerry pasrah sambil mengeluarkan ponselnya. Dan mereka pun mulai berselfie ria di atas ruangan mengambang di Lotus Mansion itu.